Pak Irham Nasution, Nasaktian, halak kita sesudena. Ustadz, apakah masih bersalah orang tua yang sudah menasihati anak, tapi anak itu masih juga berbuat dosa? Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nak, sembahyang kau ya. Nanti kalau kau tak sholat, aku masuk neraka, nak. Apa mak? Kata dia. Kalau kau tak sholat, aku masuk neraka, nak. Biar aja lah mak, aku kan tak masuk, kata dia. Kurang ajar anak nih. 7 tahun, belum ada akalnya lagi. Wadribuhum fil ashrah, pukul dia ketika 10. Pukulnya pukul mengajar, bukan pukul menghajar. Pukul mendidik, memberikan efek jerak. Habiskah tanggung jawab Pak Irham Nasution? Tak pernah berhenti mulut nih Pak. Sembahyang, sholat, ketuk pintu, buka. Kenapa kau tak sholat? Sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, sudah nikah dia. Tetap tak berhenti. Anak saya perempuan Pak Ustadz, dulu di rumah saya suruh sholat. Sekarang dia sudah nikah, udah punya suami, bukan tanggung jawab saya lagi. Kata siapa? Mana ala salasa banatin, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, buat baik sama anak itu sampai mati. Hayya 'alas shalah. Dulu calon menantu itu datang dari musola ke rumah bapak mau nanya-nanya. Sekarang subuh, zuhur, asar, maghrib tak pernah keluar kamar. Pas dibuka main game online. Bapak panggil dia, Fir'aun, kenapa kau tak sembahyang? Dulu kau datang kemari kan, ku tengok karena kita jumpa di surau kan. Rupanya pencitraan aja kerja kau ya. Mau bapak anak cucu bapak tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu tidak ada. Selama ibu bapak masih mau merepet, kalian tak sembahyang masuk neraka, kalian tak sembahyang dilaknat Allah, kalian tak sembahyang rezeki, kalian mampet, kalian tak sembahyang, selamat insya Allah. Tapi kalau udah diam, mau masuk neraka masuklah, mau mati matilah, hancur dunia ini. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Perbuatan mungkar yang lebih mungkar adalah meninggalkan sholat. Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah. Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, apa kata dia? Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Salat, salat, salat. Begitu Pak Irham Nasution. Ustadz, apakah ikan yang dijadikan ikan asin tanpa mengeluarkan kotoran di dalam perutnya terlebih dahulu boleh dikonsumsi Pak Ustadz? Idza ijtama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, mana yang menjadi najis? Masuklah bangkai tikus ke dalam bak kamar mandi. Berkelahi tikus itu di atas. Terjadi konflik di antara mereka. Pecah asbes tuh, masuk ke dalam. Maka satu bak itu pula kecil, tak sampai 2 kulah. Maka satu bak itu menjadi najis, Pak. Menjadi najis. Di dapur, ini tadi di kamar mandi, di dapur ada mentega. Mentega di dalam bejana besar. Berkelahi juga tikus itu. Rupanya sedang musim perkelahian tikus. Konflik juga tikus itu. Jatuh satu tikus. Apakah satu bejana besar itu semuanya menjadi najis? Tidak. Tikusnya sama. Beda-beda lahir berapa hari lah. Jatuhnya sama. Lalu apa yang membedakannya? Yang ini adalah benda cair, sedangkan yang ini adalah padat. Lalu yang menjadi najis itu mana? Diambillah sendok, dibuanglah yang di samping-samping tikus itu aja. Berapa senti Pak Ustadz nanya? Dia agak-agak lah, agak-agak jauh sedikit. Buang. Adapun tepi-tepi ember tuh tidak, karena ini benda padat. Nah, saya anjurkan bagi bapak, ibu, tuan-tuan yang mau membuat ikan asin, seafdal, sebagusnya dibelah perut ikan tuh. Buang ciri ikan, masukkan ke air sungai, air laut, baru dia. Tapi kalau hanya dipotong kepala, lalu kemudian tai-tai itu di dalam, lalu kemudian di ininya, apakah menjadi najis semuanya? Tidak, karena dia bukan benda cair. Beda dengan
air kelapa muda. Air kelapa muda, masuk anak tikus dari kelapa. Ustaz dari tadi contohnya tikus dulu. Tak mungkin aku bilang biawak naik ke atas. Jangan fokus ke tikusnya, fokus kepada najisnya. Ini payah. Tapi kalau mau cerita afdol tak afdol adalah buang. Mau afdol tak afdol adalah buang. Saya Pak Ustaz, taiknya selalu saya makan. Hah? Apa yang kau makan? Taik kerang Pak Ustaz. Nah, itu lain ceritanya. Ini cerita masalah tai ikan. 4. Fahrul Razi. Ustadz, apakah membobol atau menghack password wifi tetangga tanpa sepengetahuan tetangga tersebut bisa disebut pencuri? Pak Fahrul Razi masih ingat 53 stasiun kemarin? Masih ingat Pak Fahrul Razi kajian 53 stasiun? Waktu bercerita tentang orang yang sholat tahajudnya rajin, puasa sunatnya rajin, tak pernah menyakiti hati tetangga, tapi hisapnya tak selesai-selesai di akhirat. Kenapa? Pulang kondangan, nyangkut daging di giginya, tak lepas-lepas, diambilnya ranting dari rumah tetangga. Ada ranting tak pohon apa di situ. Saya sering juga ngambil ranting nih Pak Ustadz, sama buah-buah mangganya sekalian. Rantingnya, jadi ambilnya sedikit ranting. Begitu hisapnya. Baca buku. Apalah ruginya dia? Ini bukan masalah ruginya dia. Ini banyak orang sekarang berpikir dia rugi apa? Bukan masalah rugi dia, tapi masalah takutnya kita kepada Allah dan menjaga diri. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjaga diri dari yang syubhat, wara'. Menjaga diri dari yang halal, zuhud. Nah, begitu Pak Fahrul Razi. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, pahamilah itu. Jadi Ustadz memang nggak pernah pakai wifi tetangga nih, memang Pak. Karena udah saya cek tak ada tetangga tuh pakai wifi. Fatma Risa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dalam Islam menyewa tanah pertanian dalam kurun waktu tertentu? Kita mapping sebentar ya, yang disebut dengan mapping. Apa mapping nih Pak Ustadz? Cari di Google apa itu map, pemetaan. Nama agama kita ini Islam. Islam ini isinya akidah. Akidah itu tentang Allah, malaikat, sorga, neraka, mati. Lalu kemudian ada namanya fikih. Lalu kemudian ada namanya akhlak. Akhlak itu apa? Ridho, qanaah, zuhud. Udah kita bahas itu 53 stasiun. Masa lupa? Nah, fikih itu terbagi lagi. Ada namanya fikih ibadah. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih munakahah, nikah. Nantikan bukunya 44 tanya jawab tentang nikah. Namanya fikih nikah. Ada lagi namanya fikih siasah. Itulah politik, bagaimana ngangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, bagaimana syarat-syarat pemimpin. Itu dibahas semuanya. Itu disebut dengan fikih daulah atau siasah asyariyah. Ada lagi namanya fikih muamalah. Dalam muamalah ini adalah dikaji tentang sewa menyewa, jual beli, gadai menggadai. Cuman ini jarang dikaji. Biasanya orang kalau sudah di masjid ngaji masalah, malam ini pengajian kita tentang darah haid, darah wilayah, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk, darah apa. Padahal ini mesti dikaji kalau mau membangkitkan ekonomi Islam. Maka diantara pertanyaan Ibu Fatma Risa adalah tentang sewa menyewa. Saya sewa tanah kamu 2 tahun untuk nanam padi, ini uangnya. Atau nanti saya bayar. Ini sewa menyewa boleh dalam Islam. Saya anjurkan ibu beserta jamaah beli fikih Islam Sulaiman Rasyid. Fikih paling simpel untuk pemula, untuk mengetahui ajaran Islam. Fikih ibadahnya ada, munakahahnya ada, fikih daulahnya ada, muamalah jual beli ada. Supaya tahu tentang sewa menyewa, rukun, syarat, wajib, simple.
tipis untuk pemula. Fikih Islam Sulaiman Rashid 50.000. Harga naik saya nggak tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.